Selamat malam para peserta webinar yang terkasih, suster, ibu bapak, dan rekan muda dimanapun berada. Salam sehat penuh semangat, sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua. Senang sekali kita semua berada pada ruang yang sama, ruang yang tidak berbatas, yang memungkinkan kita semua berada di tempat yang berbeda, mungkin waktu juga berbeda. Saat ini kita semua berada dalam ruang webinar bersama Romo Nano. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam webinar seri Simon Petrus. Dan tidak terasa kita semua malam ini akan memasuki seri yang ke-6, mengangkat tema Simon Petrus melihat sang pembuat mujizat. Kira-kira mujizat apa aja yang nanti akan diperbuat oleh Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh Romo Nano, dan bagaimana kira-kira persepsinya Simon Petrus, kemudian perasaannya dan actionnya. Tentu kita sudah tidak sabar untuk mengikuti pemaparan dari Romo Nano, namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa buah informasi tentang tata tertib selama acara webinar ini. Mohon untuk rename sesuai dengan nama pada saat peserta melakukan pendaftaran. Mohon juga untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan bila ada pertanyaan yang hendak diajukan saat dan selama pemaparan materi, mohon disampaikan melalui direct chat ke 00 Q&A. Baiklah para peserta webinar yang terkasih, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas semua anugerah dan berkat rahmat-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Sejak bulan Januari lalu, kami telah Kau tuntun melalui pengalaman Santo Simon Petrus, bagaimana memaknai dan mengimani kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Melalui pengajaran, karya kasih, serta mujizat-mujizatnya, kami telah Kau bimbing untuk mengimani bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Mesias, Guru, Gembala, dan penyembuh penderitaan manusia. Bimbinglah kami terus ya Tuhan, agar melalui kebersamaan dalam pengajaran yang diberikan oleh Romo Nano, kami makin mengimani makna sejati dari inkarnasi Yesus Kristus, yaitu bahwa penebusan manusia harus dilalui melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar iman kami tetap setia pada jalan keselamatan-Mu. Kuatkanlah pengharapan kami di saat-saat yang berat. Hidupkanlah cinta kami kepada Allah dan sesama melalui penghayatan kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus dalam pekan suci ini. Ya Tuhan, biarlah pembelajaran ini berjalan baik tanpa gangguan. Lancarkanlah jaringan internet agar kami bisa Kau satukan dalam pengajaran yang membawa kepada kemuliaan-Mu. Padamu ya Bapa, semua kami serahkan dalam kesatuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah para peserta, tentu sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Romo Nano. Kini tiba saatnya pada acara utama ya hari ini, webinar seri Simon Petrus, seri ke-6 dengan judul Simon Petrus melihat sang pembuat mujizat.
Kami persilahkan kepada Romo Nano untuk memaparkan materinya dan pembelajarannya. Silakan Romo. Terima kasih banyak Ibu Lili yang sudah mengantar kita semua untuk melanjutkan proses belajar kita. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih banyak karena Anda tetap setia, hadir, dan berpartisipasi dalam proses belajar bersama ini. Saya dan panitia berharap webinar-webinar yang kita adakan, khususnya tentang Simon Petrus, itu bisa membantu Anda semua secara khusus untuk menyiapkan budi, hati, untuk memasuki 4 hari suci. Bukan hanya 3 hari suci, tetapi 4 hari suci. Karena mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sekali lagi, semoga webinar-webinar Simon Petrus dan lebih-lebih proses Anda membaca Injil Markus dan secara khusus saudara-saudari yang menulis pengalaman dan merefleksikan lebih terbantu untuk memasuki 4 hari suci. Fokus dari proses belajar kita adalah lebih melihat Simon Petrusnya. Jadi bukan melulu apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, tetapi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, bagaimana itu dilihat oleh Simon Petrus. Karena itu semoga dengan melihat lebih teliti bagaimana reaksi-reaksi Simon Petrus, kita menjadi lebih mengenal siapa Tuhan Yesus, dan lebih-lebih saya menjadi lebih paham bagaimana mengikuti Tuhan Yesus. Malam hari ini, sesudah kita belajar tentang bagaimana Simon Petrus melihat Yesus sebagai sang guru pengajar, sang penyembuh orang sakit, sang pengusir setan, sekarang seri yang berikutnya yang melengkapi 4 karya Tuhan Yesus adalah Simon Petrus melihat sang pembuat mukjizat. Saudara-saudari, kalau Anda mau, itu ternyata ada sebuah film animasi berjudul Pembuat Mukjizat. Saya sendiri belum pernah melihat. Saya menemukan gambar ini ada di internet. Dugaan saya film ini bisa diunduh dari internet. Dan kalau Anda melihat film ini, saya yakin pengetahuan, pemahaman Anda juga akan berkembang. Secara khusus saya ingin memberi penjelasan terlebih dahulu tentang apa yang disebut dengan mukjizat. Sekarang Anda sedang melihat slide yang menunjukkan ringkasan hidup Tuhan Yesus. Lingkaran kecil pertama itu adalah lingkaran 30 tahun pertama hidup Tuhan Yesus. Mulai dari kelahiran, pengungsian ke Mesir, kembali ke daerah Yudea, tinggal di Nazaret, dan lalu hidup tersembunyi di Nazaretnya. Itu selama 30 tahun. Kemudian yang dituliskan oleh Injil Markus itu adalah 3 tahun terakhir hidupnya. Itu di sekitaran Danau Galilea. Saudara-saudari bisa melihat di bagian kanan bawah ada tulisan Nazaret. Di atasnya sedikit ada tulisan Kana. Nah, rupanya dari Nazaret ke Kana memang tidak terlalu jauh, dan kemudian dia dibaptis di Sungai Yordan, itu lebih ke kanan atas lagi, dan akhirnya nanti selama 3 tahun itu Tuhan Yesus akan berkeliling di sekitar Danau Galilea itu. Di sekitar Danau Galilea inilah Tuhan Yesus
melakukan 4 karya yang sudah kita pelajari satu persatu. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan malam ini kita akan melihat lebih teliti mukjizat. Dia membuat mukjizat. Nah, setelah 3 tahun berkarya keliling daerah di seluruh sekitar Galilea, kemudian lingkaran terakhir hidupnya adalah di Yerusalem. Mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini kita bersama gereja akan diajak melihat dari dekat apa yang dialami Tuhan Yesus di hari-hari terakhir hidupnya. Saudara-saudari, dari 3 tahun berkarya di Danau Galilea menuju ke Yerusalem, itu ada perubahan yang sangat drastis. Nanti saya akan menunjukkan tahap demi tahap bagaimana perubahan yang sangat drastis itu. Dan perubahan yang drastis dari Galilea ke Yerusalem itu dialami Simon Petrus. Tujuan kita belajar di webinar ini adalah mencermati bagaimana reaksi Simon Petrus supaya kita semua bisa belajar dari Simon Petrus. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengajak teman-teman semua mencermati kata mukjizat. Anda sedang melihat slide yang menunjukkan ringkasan Injil Markus dari bab 1 sampai bab 16. Yang saya beri warna hijau adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Tuhan Yesus mengajar, sudah kita pelajari. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, sudah kita pelajari. Tuhan Yesus mengusir setan, sudah kita pelajari. Nah, malam ini kita mau melihat lebih detail apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terkait dengan mukjizat. Ada 4 kisah mukjizat. Meredakan angin ribut, itu ada di bab 4. Melipat gandakan roti dan ikan, cerita yang sangat terkenal. Dan yang ketiga, lalu berjalan di atas air. Dan yang terakhir adalah seperti pengulangan, ya, penggandaan roti dan ikan. Maka sebetulnya ada 3 mukjizat terkait dengan penggandaan roti dan ikan, berjalan di atas air, dan meredakan angin ribut. Lalu apa sih sebetulnya apa yang dimaksud dengan mukjizat di sini? Saya pribadi mengelompokkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Tuhan Yesus membuat mukjizat itu sangat sederhana sebetulnya. Yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa yang mengatakan apa itu mukjizat, ya yang di luar penyembuhan orang sakit, pengusiran setan, dan tentu saja mengajar. Menyembuhkan orang sakit, bahkan dia membangkitkan anak Yairus yang sempat mati itu sebetulnya juga mukjizat, ya, bisa saja disebut mukjizat. Mengusir setan itu juga sebuah tindakan spektakuler, kan? Sekali lagi, mukjizat yang dimaksud di dalam Injil Markus kali ini saya interpretasikan adalah karya Tuhan Yesus selain penyembuhan orang sakit dan pengusiran setan, membangkitkan orang yang mati. Di luar itu, lalu kita ketemu dengan 3 jenis mukjizat. Kotak-kotak atau bab Injil Markus mulai bab 11, 12, 13, 14, 15 ini menunjukkan ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan di situ sudah tidak ada penyembuhan orang sakit,
tidak membuat mukjizat lagi, masih mengajar, hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus memasuki periode sengsara, yaitu jalan salibnya sampai akhirnya wafat. Nah, ending dari peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah kebangkitan. Di webinar ke-8, artinya sesudah Paskah, masih ada satu webinar lagi, kita akan belajar bagaimana Simon Petrus yang mengalami Yesus powerful, Yesus powerless. Nah, webinar ke-8 yang terakhir itu sangat penting karena Simon Petrus muncul sebagai pribadi yang sangat berbeda. Karena itu, saya berharap saudara-saudari tetap hadir untuk melihat kisah penutupnya, supaya pemahaman kita tentang Simon Petrus itu semakin lengkap. Karena Simon Petrus itu mirip dengan kita, atau kita itu mirip dengan Simon Petrus. Oke, mari kita melihat mukjizat yang pertama. Mukjizat yang pertama ini sebuah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang heboh sebetulnya, peristiwa yang dahsyat. Apa yang terjadi? Sebelum peristiwa itu terjadi, tadi sudah kita singgung sebentar, Tuhan Yesus membuat karya-karya yang lain, ya, mengajar, menyembuhkan banyak orang, kemudian mengusir setan. Tuhan Yesus bekerja setiap hari, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari seberang danau yang sebelah sini ke seberang danau yang sebelah sana. Karya yang non-stop, tidak ada hentinya. Nah, Markus mengisahkan sesudah Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan penabur, tentang pelita ukuran, tentang benih, tentang biji sesawi. Kemudian Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk istirahat. Mereka setiap hari non-stop membuat pelayanan-pelayanan. Capek. Maka Tuhan Yesus mengajak para muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Hari sudah petang. Kita mau berbuka puasa ini. Sudah capek, sudah lelah, dan kita mau beristirahat sebentar. Ya, ini peristiwanya. Ini peristiwa yang mengawali. Kemudian perahu mulai bergerak ke tengah danau, mau mencapai pinggiran sebelah sana. Yang di slide yang Anda lihat itu sudah ada warna hitam, itu daratan di seberang sana. Mereka mau menyepi karena di sebelah kita berada saat ini ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, dan kemungkinan juga ada yang baru saja disembuhkan. Jadi Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya. Dan karena saking capeknya, Tuhan Yesus tertidur. Ketika Tuhan Yesus tertidur, cuaca berubah. Tidak ada ramalan dari BMKG, tiba-tiba cuaca berubah drastis, ya. Angin kencang, petir menyambar, awan menggumpal pekat, air bergolak sedemikian rupa, sehingga seperti yang Anda lihat di gambar, itu ribut, angin ribut, pokoknya mengerikan. Saya kalau membayangkan berada di kapal itu, saya pun akan ketakutan. Ngeri, ya. Dan ini kalau bahasa dalam pesawat terbang seringkali disebut turbulensi. Jadi pesawat itu karena angin yang sedemikian kencang, ada angin yang muter begini, ada yang angin muter begini, ada yang naik terus menurunkan pesawat gitu. Pesawat kehilangan kendali.
kita bisa turun sendiri, zat, tiba-tiba naik lagi, turun lagi. Gitu. Kalau teman-teman pernah mengalami turbulensi pesawat, saya kira gambarannya kurang lebih seperti itu. Kondisinya sangat kacau, gitu ya. Turbulensi, mengalami ketidakstabilan yang sangat parah. Tuhan Yesus tertidur karena kecapean. Karena dia ngajar sekian hari, mungkin juga tidak sempat makan, dirubung banyak orang, menyembuhkan penyakit. Yang saya bayangkan kemungkinan besar ya Tuhan Yesus kehabisan banyak energi yang keluar ya. Karena mengajar, karena menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan, cuma buat. Nah, saking capeknya, tertidurnya, ada gelombang yang sedemikian kuat, dia tetap tertidur, malah mungkin kayak dininap bubukan gitu. Sementara para murid yang tidak bisa tidur, mereka ketakutan karena gelombang air yang sangat besar itu. Dan sementara mereka ketakutan, melihat gurunya tertidur, maka mereka teriak, "Guru, kita dalam keadaan turbulensi parah ini. Kok engkau tidak peduli kalau malah tidur ini piye? Bangun, bangun, bangun." Saudara-saudari, ini kemungkinan besar simbol dari peristiwa hidup yang kemungkinan besar setiap orang pernah mengalami. Turbulensi. Hidup menjadi kacau balau. Yang kita rencanakan tidak terjadi. Yang tidak kita rencanakan kekacauan, keributan itu terjadi. Dan kita menjadi panik, kita menjadi takut, mungkin juga marah, kecewa, bingung, campur aduk. Dan akhirnya Tuhan Yesus terbangun, dan ketika saya mencoba membayangkan situasi yang angin ribut, gelombang airnya mengerikan, ada halilintar, dan Tuhan Yesus berteriak, "Diam, tenanglah." Kalau mendengar itu, membayangkan itu, saya rasanya merinding juga ya. Ada teriakan yang penuh kuasa, dan tidak lama kemudian setelah teriakan yang penuh kuasa itu, alam yang semula turbulensi menjadi tenang. Wah, kalau Anda membayangkan ini sungguh-sungguh dahsyat. Anginnya kencang, lalu tiba-tiba menjadi tenang. Dan lalu ketika semuanya sudah tenang, Tuhan Yesus menggugat. Tuhan Yesus menggugat, bertanya secara kritis kepada murid-muridnya. Dan pertanyaan Tuhan Yesus ini ya ada tidak masuk akalnya. Ya. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut?" Saya katakan tidak masuk akal ya. Ya gimana tidak takut Tuhan? Angin kencang begitu mengerikan. Gelombang air yang sedemikian kuat. Ada suara yang begitu dahsyat. Bagaimana saya tidak takut gitu? Gugatan Tuhan Yesus tidak masuk akal, tetapi ya sebetulnya di lain sisi benar juga. Wong saya sudah ikut Tuhan Yesus sekian tahun kok masih ketakutan gitu. Kok nggak percaya pada Tuhan Yesus yang punya kekuatan gitu ya. Mengapa kamu tidak percaya? Ini gugatan kedua. Saudara-saudari. Gugatan Tuhan Yesus kepada para murid tentu saja itu juga menohok Simon Petrus yang hadir pada waktu itu memang layak kita pikirkan lebih serius ya, karena Markus menceritakan bahwa para murid merasa takut
dan bingung, tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Dalam bahasa Latin, peristiwa ini seringkali disebut fascinosum dan tremendum. Fascinasum itu sesuatu yang mencengangkan. Wow, gitu ya. Tremendum itu membuat merinding, tremor, bergetar, ketakutan. Jadi ketika Allah bertindak, itu biasanya dampaknya adalah fascinosum, terkagum-kagum, terpesona, terkesima, tapi di lain sisi juga menakutkan. Nah, persis oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Saudara-saudari, coba Anda lihat, Anda cermati betul-betul gambar itu ya. Tuhan Yesus yang powerful meredakan alam yang sedang mengamuk, sementara para muridnya seperti silau mengalami fascinosum, terperangah, tapi sekaligus juga ketakutan. Apa kira-kira? Karena fokus pelajaran kita kan tentang bagaimana reaksi Simon Petrus, bukan? Selalu 3 hal ini yang coba saya cermati. Persepsi, pemahaman Simon Petrus terhadap Tuhan Yesus yang sedemikian powerful terhadap kekuatan alam. Perasaannya apa? Lalu setelah paham itu, merasa itu, Simon Petrus bertindak apa? Sejauh saya bisa membayangkan, Simon Petrus di satu sisi bingung, kaget, heran, tapi juga tidak paham. Kok orang Nazaret ini sedemikian powerful? Itu mencengangkan. Dan perasaan dominan dugaan saya adalah takut. Seperti tadi diceritakan oleh Markus. Dan yang ketiga, tindakan Simon Petrus sesudah mengalami itu apa? Ya tetap ikut Tuhan Yesus. Ini kisah pembuatan mukjizat yang pertama. Teman-teman panitia mohon bisa membantu untuk mute suara kemersek ini ya. Kita memasuki kisah mukjizat yang kedua. Kisah mukjizat yang kedua itu dikisahkan di bab 6, beberapa waktu sesudah mukjizat yang pertama. Jadi sesudah peristiwa mukjizat pertama, Tuhan Yesus pergi ke Gerasa, naik perahu juga. Kita sudah mempelajari pada waktu belajar tentang Simon Petrus melihat sang pengusir setan itu. Teman-teman masih ingat, Tuhan Yesus mengusir 2000 setan dari seorang manusia, dipindah ke babi-babi ya. Terus pindah ke Galilea, kita juga sudah mempelajari membangkitkan anak Yairus, menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, lalu ke Nazaret, dan di sana ditolak. Menarik untuk sebetulnya menyelidiki ya, mengapa kok Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Mengapa? Interpretasi saya adalah karena Tuhan Yesus telah berkembang menjadi pribadi yang dahsyat. Peristiwa Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, rupanya membuat orang-orang Nazaret juga ketakutan. Di dalam Injil Markus dikisahkan, saya lupa di ayat mana, dikisahkan Tuhan Yesus bahkan dinilai, dianalisis oleh keluarganya kerasukan setan.
Jadi Tuhan Yesus dinilai sudah tidak waras lagi. Nah, ini salah satu interpretasi mengapa Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Karena ditolak, maka dia pergi ke daerah lain, mengajar lagi, menyembuhkan orang sakit lagi, mengusir setan lagi di tempat lain, mengutus para muridnya, lalu berkumpul kembali dengan para muridnya. Nah, itulah awal peristiwa pembuatan mukjizat yang kedua. Ribuan orang yang sudah mendengar kabar tentang Yesus yang bisa membuat banyak kehebatan itu mengikuti. Ada yang membawa orang sakit untuk disembuhkan, ada yang kerasukan setan untuk dibereskan, dan ada banyak yang tertarik pada pengajarannya. Disinilah peristiwa mukjizat yang kedua terjadi. Karena capek berkarya, maka Tuhan Yesus mengajak para muridnya yang baru saja pulang dari pelayanan di sana-sini, lalu mengajak murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang, ke tempat sunyi, supaya kita bisa beristirahat. Saudara-saudari, ini berulang, bukan? Mukjizat yang pertama tadi, Tuhan Yesus mengajak para murid yang selesai berkarya untuk menyepi, untuk istirahat. Dan ini ulang lagi. Setelah sekian lama berkarya, kumpul, Tuhan Yesus mengajak para muridnya, mari kita istirahat ke tempat yang sunyi. Mari kita pergi dari orang banyak ini, gitu. Dan tetapi karena Tuhan Yesus itu sedemikian fenomenal, Tuhan Yesus itu sedemikian menarik bagi ribuan orang itu, maka mereka itu tetap mengikuti Tuhan Yesus kemana dia. Tidak ada larangan untuk ikut. Maka mereka berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus lagi. Tidak jadi beristirahat ya. Nggak jadi menyepi lagi ya. Karena ribuan orang itu mengejar dia, ingin berada di dekat dia untuk mendengarkan. Kemungkinan fenomena ini sama dengan kita ya. Di zaman ini ya, ketika ada seseorang yang sedemikian menarik, pasti kita akan mengikuti ya berita-berita yang istimewa ya, orang yang bisa membuat berita yang viral, kita pasti akan mengikuti. Seperti akhir-akhir ini, terakhir ini ada seorang menteri yang menggebrak di DPR, kita mengikuti. Sebelumnya ada peristiwa penganiayaan, kita mengikuti beritanya. Wah, terus gitu. Jadi rupanya kita itu seperti orang-orang zaman itu yang memang selalu mudah tertarik untuk melihat, mendengarkan, merasakan sesuatu yang spektakuler. Dan orang-orang ini berjumlah ribuan, dan Tuhan Yesus tidak jadi menyepi, tidak jadi beristirahat, malah mengajar lagi. Dan sesudah mengajar, tanpa sadar seharian, hari sudah mulai malam, Tuhan Yesus seperti yang Anda lihat di slide yang ada di depan Anda itu, akhirnya dia mengatakan, hatiku tergerak, karena orang-orang banyak ini terus mendengarkanku. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan mereka akhirnya pasti kelaparan, dan Tuhan Yesus mulai mengajak para muridnya itu berpikir tentang kemungkinan memberi mereka makan.
Tetapi Simon Petrus yang sadar hari sudah mulai malam, tidak ada warung yang buka, tidak ada GoFood, tidak ada Grab, tidak ada yang bisa diandalkan untuk makan. Maka Simon Petrus menurut saya logis menyuruh Tuhan Yesus supaya memulangkan orang-orang itu. Suruh mereka pergi, supaya mereka mengurus diri mereka sendiri. Itu usulan Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus malah menantang mereka, menantang para murid itu. Kamu harus memberi mereka makan. Ya ampun, ini nggak masuk akal. Ini sebuah mission impossible, sebuah penugasan yang tidak masuk akal. Saudara-saudari, ini menarik. Pola ini seringkali juga kita alami. Masing-masing dari kita pasti pernah juga diberi mission impossible, sebuah tugas yang nggak masuk akal. Dan ini ciri khas, menurut saya, pelajaran penting dari Simon Petrus dan Tuhan Yesus. Dan kalau kita betul-betul mau belajar dari peristiwa ini, kemungkinan sangat besar kita bisa mengalami mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan. Persis seperti kisah ini. Nah, reaksinya memang, mana mungkin memberi makan sekian banyak orang. Padahal modal yang kami miliki nggak banyak. Hanya 200 dinar saja. 200 dinar ya dugaan saya tidak tahu persis kursnya, tapi dugaan saya sangat kecil jumlah uang 200 dinar itu untuk membeli makanan yang mencukupi bagi 5.000 laki-laki ya, dan pasti ada perempuan, ada anak-anak. Oke lah, totalnya 10.000 gitu ya, kemungkinan besar. Nggak mungkin lah. Ini ciri khas mission impossible. Ini ciri khas Tuhan mau bertindak. Karena itu, untuk saya sendiri, dan saya usul untuk teman-teman sekalian, ketika dalam hidup kita mendapatkan sebuah mission impossible, sadarlah, Tuhan sedang bergerak seperti yang dialami oleh Simon Petrus ini. Simon Petrus akhirnya menemukan bersama murid-murid yang lain 5 roti 2 ikan. Anda semua sudah tahu kisah kelanjutannya. Saya hanya membuat ilustrasinya ya. Dari jumlah yang kecil itu diambil oleh Tuhan, lalu Tuhan memberkati, dan akhirnya jumlah yang kecil itu karena ada campur tangan yang ilahi, lalu bisa mencukupi, memberi makan ribuan orang. Saudara-saudari, ini pola penting. Ada mission impossible, modalnya tidak cukup. Kalau kita hanya berpikir manusiawi, tidak akan terjadi. Karena kita beriman, maka harus menambahkan satu hal lagi. Mission impossible, modal yang kecil, dan ada campur tangan ilahi. Ini yang memungkinkan terjadinya mukjizat. Dan mukjizat terjadi, maka ribuan orang itu mendapatkan makanan lebih dari cukup, bahkan sisa. Gambar sebelah kanan ini menunjukkan sebuah cerita alternatif dari Injil ya. Jadi yang memiliki 5 roti itu adalah 2 anak yang memang dari rumah membawa itu. Mendengar Tuhan Yesus datang, maka mereka ikut bergabung mendengarkan Yesus mengajar.
Ketika mereka belum makan roti bekal mereka, para murid mencari siapa yang bawa makanan. Lalu dua anak ini muncul. Itu cerita tambahan. Sekali lagi, mari kita mencoba membayangkan Simon Petrus itu kira-kira bersikap apa? Persepsi tentang persepsi Simon Petrus. Bagaimana Simon Petrus yang mengalami, melihat langsung mukjizat terjadi, kira-kira persepsi dia apa? Ya, dugaan saya dia akan berpersepsi Yesus hebat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Simon Petrus pasti akan memahami Yesus itu powerful, kuat, hebat, dahsyat. Perasaannya kagum, terheran-heran. Kok bisa 5 roti 2 ikan? Kok bisa memberi makan sekian banyak orang? Bertanya-tanya, terheran-heran, kagum. Tindakannya apa? Mengikuti terus orang yang hebat ini. Ya, mukjizat kedua terjadi. Dampaknya pada Simon Petrus, kalau tadi membuat mereka takut, heran, bingung, kali ini membuat Simon Petrus kagum dan merasa tertarik untuk mengikuti dia. Mukjizat yang ketiga, teman-teman, persis terjadi sesudah penggandaan roti dan ikan itu. Sekali lagi, Yesus mengajak para murid untuk istirahat karena sudah bekerja seharian penuh. Tadi belum sempat istirahat, bukan? Karena mau istirahat, didatangi ribuan orang. Mungkin saya bahasakan, sekali ini benar-benar deh, tidak membuka pendaftaran baru lagi deh, udah capek, mari istirahat beneran. Karena itu, Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk, kamu berangkat duluan, sana, cari tempat yang sepi, istirahatlah, dan Tuhan Yesus sendiri akhirnya mendatangi banyak orang itu untuk menyuruh mereka pulang. Pulang. Tuhan Yesus ingin istirahat, maka memulangkan para murid, memulangkan banyak orang itu. Dan ketika orang banyak sudah pergi, lalu para murid sudah berangkat, Yesus sendirian, Yesus mulai istirahat, dan kemungkinan besar dia berdoa, dia berefleksi, tidak ditulis, tapi berefleksi pribadi, dan kemudian dia mencoba melihat, akhirnya dari tempat yang agak tinggi, Tuhan Yesus melihat di danau, kapalnya oleng. Sekali lagi mirip ya dengan mukjizat yang pertama tadi, kapal di tengah danau, angin sakal, angin yang mengacaukan air itu membuat para murid itu mengalami ketakutan lagi karena alam menunjukkan kedahsyatannya. Dan akhirnya Tuhan Yesus melihat para muridnya dan tidak tega, akhirnya pada kira-kira jam 3 malam Tuhan Yesus mendatangi para murid yang ketakutan karena danau sedang mengamuk. Saudara-saudari, mukjizat pertama sepertinya terulang di mukjizat yang ketiga. Mukjizat yang kedua nanti terulang di mukjizat keempat. Ya. Jadi ada seperti pengulangan. Peristiwa mukjizat pertama air, mukjizat ketiga air. Mukjizat kedua 5 roti, 2 ikan, roti dan ikan. Nanti mukjizat yang keempat
roti dan ikan lagi. Jadi mukjizat itu berbicara tentang air, roti, dan ikan, ya. Oke. Karena ini jam 3 pagi, bayangkan saudara-saudari ya, jam 3 pagi pasti gelap, seperti saat ini gelap, jam 8:04 ini, dan ini di tengah danau, ya, jadi gelap tapi ada cahaya-cahaya dari langit, dari bintang, dari bulan, tetapi karena angin, dugaan saya juga terang dari atas tidak begitu kuat, dan gelombang airnya besar, jadi situasi itu sudah menakutkan. Ada sosok, ya, terang putih itu yang seperti manusia mendekati mereka. Di satu sisi, saudara-saudari, saya paham para murid ketakutan, ya. Ini kok ada sosok yang mengerikan muncul ini, maka mereka berteriak, hantu, setan. Kalau dari pihak Tuhan Yesus yang berjalan di atas air itu, saya kira ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus itu peduli pada orang-orang dekatnya. Ketika orang-orang dekatnya berada dalam situasi tidak aman, keselamatannya terancam, Tuhan Yesus bergerak mendatangi. Saudara-saudari, ini simpul penting. Tuhan Yesus selalu tergerak untuk terlibat ketika orang-orang dekatnya yang dicintai, bahkan ribuan orang yang tidak dikenal, Yesus selalu tergerak hatinya dan berbuat sesuatu untuk membuat kondisi menjadi lebih baik. Saya kok merasa inilah karakter Allah kita yang selalu peduli pada orang-orang yang dicintai. Masalahnya adalah para murid, orang-orang dekat, khususnya Simon Petrus, tidak bisa langsung menangkap hati Tuhan Yesus yang tergerak itu, bahkan menilai hantu. Seringkali kita tidak mampu melihat Allah yang berkarya, mata iman kita tertutup. Dan Tuhan selalu meneguhkan, ini aku, jangan takut. Saudara-saudari, sampai di sini saya merasa belajar tadi yang saya sampaikan. Ada kalanya hidup kita itu seperti para murid yang naik perahu dan kacau balau. Bawaan kita adalah takut, khawatir. Kepercayaan kita pada Tuhan seperti hilang, dikalahkan oleh ketakutan. Itu poin pertama. Poin yang kedua menurut saya adalah Tuhan itu selalu mudah tergerak, berbelas kasih, bertindak sesuatu, dan mengajak kita untuk, ini penting, jangan takut, ada aku, gitu. Tetapi Simon Petrus dan murid-murid yang lain, dan kemungkinan besar kita, takut. Persis seperti yang dikisahkan oleh Markus, apa persepsi Simon Petrus dan murid-murid yang lain ketika melihat Yesus berjalan di atas air? Gak ngerti, gak paham. Perasaannya apa? Sangat tercengang, terheran-heran, ya, tapi juga bingung. Tapi tindakan yang dilakukan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Meskipun nggak paham, takut, bingung, tetap ikut. Oke,
Sesudah peristiwa mukjizat yang ketiga ini, seperti yang sebelum-sebelumnya, Tuhan Yesus dan para murid berkarya lagi. Ini tidak diceritakan Tuhan Yesus beristirahat bersama para muridnya ya, terus kerja. Ya, dugaan saya mereka tetap beristirahat ya, tetapi beristirahat secukupnya, sesudah itu bekerja lagi, bergeser ke danau pinggir yang lain, ke daerah Genesaret, menyembuhkan banyak orang sakit. Anda bisa lihat di slide itu posisi Genesaret ada di mana, persis di tengah ada atas. Lalu mulailah konflik dengan para pemimpin orang Yahudi, dan konflik ini nanti memuncak di Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus, ke Dekapolis, dan melakukan karya lagi. Saudara-saudari, mumpung ingat ya, sesudah Yesus bangkit dan menemui para muridnya di Yerusalem, Yesus meminta para murid pergi ke Galilea. Aku menunggu kalian di sana. Saudara-saudari, ada dua tempat yang bagi saya penting. Tempat pertama adalah Galilea, seperti yang Anda lihat ini. Tempat yang kedua adalah Yerusalem. Galilea adalah 3 tahun yang menyenangkan. 3 tahun yang penuh dengan dinamika yang menyenangkan, ya. Menyembuhkan, mengajar, membuat mukjizat. Suasananya itu senang. Sementara di Yerusalem tidak lama, terutama 3 hari terakhir, suasananya traumatis. Jadi, untuk menyembuhkan trauma para murid di Yerusalem karena Yesus dibunuh, Yesus ingin mengajak para muridnya menyembuhkan traumanya dengan cara, mari kita ketemu di Galilea. Nah, saudara-saudari, kita masing-masing itu punya Galilea dan kita masing-masing punya Yerusalem. Galilea adalah tempat yang menyenangkan. Yerusalem adalah tempat yang traumatis. Galilea adalah tempat untuk menyembuhkan trauma. Yerusalem meskipun traumatis tetap penting, karena di Yerusalemlah Tuhan Yesus memenuhi proses kemesiasannya. Ini tambahan yang saya ingat dan saya kira perlu saya sampaikan kalau nanti saya akan menambahkan di bagian refleksi yang perlu saya usulkan untuk saudara-saudari refleksikan lebih jauh. Mukjizat yang keempat, ya, sesudah mukjizat ketiga, berkarya lagi, dan mukjizat yang keempat, pengulangan, mirip dengan mukjizat yang kedua, penggandaan roti dan ikan. Masih sama polanya, saudara-saudari. Yesus dikerumuni banyak orang. Kali ini berjumlah 4.000. Gambar yang Anda lihat itu bisa mewakili. Dan dari sini saya selalu mengagumi ya. Zaman itu belum ada sound system, zaman itu belum ada PowerPoint, tetapi Yesus itu bisa seperti magnet yang menarik perhatian 4.000 orang mengajar. Dan kalau Anda cermati selalu dia posisinya di atas supaya suaranya bisa terdengar kepada mereka yang ada di posisi di bawahnya gitu. Saya kira ini teknik alamiah yang bisa kita contoh ya. Siapapun yang ingin terdengar suaranya beradalah di tempat yang tinggi gitu. Ini bisa simbolis tapi bisa juga secara teknis praktis begitu. Sudah 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus. 3 hari. Kalau bawa sangu, pasti sangunya sudah habis, bawa bekal, sehingga mereka mulai kelaparan.
Sekali lagi, Tuhan Yesus berbelas kasih, tidak mau mereka pulang begitu saja. Tuhan Yesus ingin orang-orang itu makan, dan maka memberi mission impossible lagi kepada para murid. Dan para murid belum belajar dari peristiwa mukjizat yang kedua. Ya, ini kedegilan hati mereka. Nggak belajar. Mereka masih protes saja. Bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini ada makanan gitu. Saya baru sadar ini. Para murid ternyata nggak reflektif gitu. Sudah dididik 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, tetap saja ketika dihadapkan pada mission impossible reaksinya sama. Dan kemungkinan besar ini ya kita seperti Simon Petrus dan murid-muridnya itu kurang reflektif gitu. Kita kurang reflektif. Peristiwa yang dahsyat tidak kita refleksikan, berlalu begitu saja. Ketika kita mengalami peristiwa yang sama, seolah kita itu tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu harus berbuat apa ini. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berefleksi. Kamu punya berapa roti? 7. Dan akhirnya Tuhan Yesus melipat gandakan roti berjumlah 7 itu. Pola yang sama terjadi. Lalu roti dipecah-pecah dan seterusnya. Kemudian ternyata masih ada ikan, dan ikan juga dilipat gandakan. Sampai akhirnya semua mendapatkan makanan yang cukup. Saudara-saudari, saya baru sadar bahwa ada pengulangan-pengulangan itu ya. Mukjizat kedua diulang di mukjizat yang keempat. Dan para murid, persis yang dikatakan oleh Markus ya, degil hatinya, nggak paham. Dan persis itu juga mirip dengan kita. Kita, ya Anda, ya saya, sudah mengalami banyak peristiwa penting, tetap aja nggak tahu. Sesudah mukjizat terjadi, Tuhan Yesus dan para murid pergi, meninggalkan orang banyak itu, melanjutkan karya pelayanan mereka. Saya mencoba mendekati Petrus, yang ternyata dengan para muridnya masih ada stok roti dan ikan, maka mereka menikmati roti dan ikan hasil penggandaan sebelumnya, dan saya mencoba membayangkan duduk di dekat dia dan bertanya, apa persepsimu tentang Tuhan Yesus? Yang saya bayangkan, Simon Petrus di tahap ini mengatakan, powerful banget bro, dahsyat, tapi juga membingungkan. Kok bisa orang Nazaret ini memberi makan sekian banyak orang? Kok bisa berjalan di atas air? Kamu merasa apa, bro? Kagum, tapi yang menakutkan. Terus, kamu mau apa setelah tahu dan merasa itu? Saya sih tetap mau ikut dia. Karena dia itu menurut saya Mesias yang kita tunggu-tunggu selama ini. Maka saya mau ikut dia. Saudara-saudari, pertanyaan ini juga saya lempar kepada Anda ya. Kita semua sudah mengikuti Tuhan Yesus cukup lama. 10 tahun, 20, 30, 40 tahun gitu. Apa persepsi Anda tentang Tuhan Yesus? Anda merasa apa? Dan apa yang Anda lakukan setelah Anda tahu seperti itu? Kebanyakan dari kita itu bisa menjawab apa persepsi. Oh, Tuhan Yesus itu Tuhan, Juru Selamat gitu. Tapi ketika badai kehidupan menghantam kita,
knowledge kita tentang Tuhan Yesus tuh kayak nggak berbicara. Persis seperti para murid yang ketakutan, bingung, kalut gitu. Kita mengalami turbulensi, lalu kita kebingungan. Nah, karena itu saya di bagian akhir dari penjelasan tentang 4 mukjizat, saya mengajukan beberapa pertanyaan refleksi. Refleksi yang pertama, pertanyaan refleksi yang pertama adalah berangkat dari kata turbulensi. Saya mencoba mencari gambar di internet, gambar yang kira-kira menunjukkan turbulensi itu apa. Ya, turbulensi itu seperti ini, pesawat yang yang dipengaruhi oleh angin yang sedemikian kuat sehingga mengalami kekacauan penerbangan. Pesawat itu ya seperti hidup kita. Kita itu inginnya ya hidupnya itu semua jalan lancar. Tetapi kan tidak pernah dalam hidup kita itu hidup itu lancar, mulus, nyaman, sempurna. Selalu ada turbulensi. Maka pertanyaan saya, turbulensi kehidupan seperti apa yang pernah kamu alami? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah, apakah kamu melihat Allah berperan meredakan turbulensi tersebut? Kalau Anda pernah mengalami turbulensi dan Anda bisa melihat Allah berperan meredakan turbulensi itu, itulah jejak Allah dalam hidup. Itu pertanyaan refleksi yang pertama. Pertanyaan refleksi yang kedua adalah, pernahkah kamu mengalami mission impossible dalam hidupmu dan kamu hanya diberi modal yang sangat sedikit? Coba cermati peristiwa ini. Ya, mukjizat tipe nomor 2 dan nomor 4. Kita diberi tugas yang besar, berat, dan modal kita hanya sedikit. Pernah enggak ngalami seperti ini? Kalau pernah, coba cermati di mana Allah berperan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan yang sangat terbatas itu dalam hidup kita. Oke, saudara-saudariku, itu adalah akhir dari penjelasan saya terkait dengan bagaimana pengalaman Simon Petrus melihat Yesus yang pembuat mukjizat. Nah, sesudah kita belajar dari Simon Petrus melihat 4 peran Tuhan Yesus, kira-kira selama 3 tahun. Selama 3 tahun mengikuti Tuhan Yesus, Simon Petrus melihat 4 pengalaman besar itu. Babak selanjutnya seperti apa? Saya mau menyebutkan simpul akhir. Akhir dari proses Simon Petrus melihat Yesus berkarya dan awal dari proses Simon Petrus hadir dalam proses Yesus memenuhi tugasnya sebagai Mesias. Simpul yang pertama, sampai di titik ini, Simon Petrus itu melihat bahwa Yesus itu sedemikian menarik, sehingga ribuan orang ikut dia. Kita tadi sudah melihat, Yesus kemanapun, orang banyak mengikuti dia. Yesus pindah ke sana, mereka pindah ke sana. Yesus punya follower yang banyak sekali.
ribuan. Dan di mata Simon Petrus, ini adalah fenomena Mesias. Ya. Mesias itu bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang menjadi lebih baik. Ini simbol yang pertama yang dilihat oleh Simon Petrus. Simbol kedua, ini yang tidak dilihat oleh Simon Petrus. Simon Petrus hanya melihat Yesus itu guru pengajar, penyembuh orang sakit, pengusir setan, pembuat mukjizat. Yesus mengajak Simon Petrus dan para murid untuk memasuki Yerusalem. Yesus mengajak Simon Petrus memasuki masa powerless. Dan ini nanti membuat Simon Petrus tidak paham. Sampai di tahap ini, Simon Petrus dan para murid yang lain masih belum sepenuhnya paham siapa Yesus itu. Sudah di puncak karier, dan kok malah mulai omong tentang penderitaan, kematian, harus mati, harus diserahkan. Para murid nggak paham. Maka ketika Tuhan Yesus mulai omong tentang penderitaan, taruhlah ini Tuhan Yesus mulai melihat penderitaan nanti disalib, Tuhan Yesus memberitahu 3 kali bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh. Para murid, Simon Petrus khususnya seperti orang ini ya, yang bersama anaknya, jangan ke sana bro. Mereka tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus tentang penderitaan, namun segan juga menanyakannya. Dan kemungkinan besar ini mirip kita. Kita kemungkinan besar berpikir, punya ekspektasi, punya harapan, kalau ikut Tuhan Yesus, itu kita berharap semuanya beres. Rezeki cukup, anak-anak dalam keadaan baik, hidup berkeluarga semuanya dalam kondisi baik. Kita berharap ikut Tuhan Yesus seperti itu. Tidak salah. Tapi kalau kita mau betul-betul memahami sabda Tuhan, Tuhan Yesus akan mengatakan ini juga kepada kita. Bahwa dia harus menderita. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, barang siapa mengikuti aku, harus memanggung salib, mengikuti aku. Artinya, meskipun Tuhan Yesus itu begitu berbelas kasih kepada kita, dan kalau kita ikut dia, saya, Anda harus siap menderita. Nah, ini nih, kalau sudah diajak menderita, semua mundur teratur. Wah, ini bukan saya, ini terlalu berat ini. Retret di Klaten nanti terlalu berat ini. Mungkin seperti itu ya. Oke. Dan Tuhan Yesus persis mulai menerima realitanya bahwa dia harus menderita, maka dia mengatakan, mari kita ke Yerusalem. Para murid merasa cemas, orang-orang mengikutinya dari belakang, tapi merasa takut. Dan kemungkinan besar Simon Petrus, ya pasti Simon Petrus juga berada di antara mereka, dia mulai nggak paham, nggak ngerti, nggak mau bertanya, dan ketakutan. Kemudian saya kira ketika Tuhan Yesus mulai omong tentang penderitaan, kematian, akhirnya ini yang saya bayangkan tentang siapa Simon Petrus. Simon Petrus tidak paham siapa Yesus, bingung, ketakutan, dan mulai mengambil jarak. Dan nanti terlihat ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, Petrus mulai mundur teratur. Tidak mau berada di dekat Tuhan Yesus lagi. Ketika Yesus powerful, dia mau ikut.
Ketika Yesus powerless, dia mengambil jarak. Saudara-saudariku, semoga penjelasan-penjelasan sederhana tentang Tuhan Yesus yang menjadi guru pengajar, mengusir setan, penyembuh penyakit, pembuat mukjizat, membantu kita untuk memasuki kepowerlessannya, memasuki kisah sengsaranya, kematiannya, dan nanti kebangkitannya di Yerusalem. Saudara-saudari, selamat menyiapkan diri ikut Yesus yang powerless beberapa saat, tapi nanti di Minggu Paskah, Yesus muncul lebih powerful lagi. Demikian persembahan saya. Semoga ini semua membantu Anda semua untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Tuhan Yesus, khususnya nanti memasuki 4 hari suci. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Saya serahkan lagi kepada Ibu Lili. Terima kasih banyak Romo Nano. Seperti biasa Romo selalu menyampaikan pemaparan dengan keren ya, gambar-gambarnya juga keren-keren. Boleh kita kasih reaction untuk Romo Nano. Tepuk tangan juga boleh. Silakan reactionnya. Terima kasih. Romo, sepertinya nih banyak yang terkesima sama Romo. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya pun belum banyak yang masuk, Romo. Terima kasih, semoga tidak ada pertanyaan. Ada, Romo, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Saya bacakan ya, Romo. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya mengatasi turbulensi iman yang kerap kali fluktuatif naik turun, up and down. Jadi ini turbulensi iman, Romo, yang ditanyakan. Silakan, Romo. Turbulensi iman, saya tidak tahu yang dialami oleh penanya ini seperti apa, tapi saya menilai pertanyaan ini bagus sekali. Turbulensi iman. Iman kita, saudara-saudari, iman kita, iman itu berarti relasiku dengan Allah. Dan relasi itu selalu menyangkut 3 aspek, teman-teman, yang sudah saya ulang-ulang ya. Pemahamanku, kognisiku, pengenalanku pada Allah itu seperti apa. Lalu juga emosi, hati, afeksi, perasaanku. Dan akhirnya apa yang kupikirkan, harapan, perasaanku itu menentukan tindakanku. Saya selalu mengacu pada 3 hal ini. Budi, hati, body. Nah, untuk mengatasi turbulensi iman, salah satu langkah pertama menurut saya adalah teruslah menambah pengetahuan, wawasan, perspektif tentang siapa Allah. Gampangnya, baca banyak buku yang mudah dipahami tentang Tuhan Yesus, tentang Injil, tentang tokoh-tokoh. Banyak buku-buku sederhana yang menarik perhatian ya. Intinya adalah tambah pengetahuan. Kalau saya makin paham, maka saya makin bisa beriman. Ketika saya mengenal seseorang, ya, saya mengenali seseorang sudah 10-15 tahun. Saya betul-betul kenal orang ini dari A sampai Z hidupnya.
Karena saya kenal, maka saya percaya orang ini bisa saya andalkan. Nah, mengandalkan orang ini sebetulnya kan beriman, bukan? Maka turbulensi iman soal perasaanku pada orang ini, perasaanku, imanku pada Tuhan ini, menurut saya bisa dikuatkan dengan cara menguatkan knowledge, pengetahuan. Semakin sedikit pengetahuan kita, kemungkinan besar iman kita makin lemah. Makin banyak, luas pengetahuan kita, saya kok yakin pijakan kita untuk beriman itu makin kuat. Itu yang pertama. Jadi mengoptimalkan budi. Yang kedua itu saya kutip omongan dari tulisan dari Santo Ignatius Loyola. Kita boleh mengalami turbulensi yang iman yang fluktuatif ya. Santo Ignatius Loyola mengatakan dalam buku Latihan Rohani, ketika Anda berada dalam situasi yang labil, jangan pernah merubah keputusan penting yang sudah Anda ambil sebelumnya. Misalnya, dalam kondisi yang tenang, sadar, kuat gitu, ini saya mau ambil keputusan A. Saya yakin, saya mantap. Baik, A. Dalam prosesnya itu terjadi pergolakan, labil, ada turbulensi. Nah, ketika saya sedang berada dalam turbulensi, jangan merubah keputusan A. Nanti ketika situasi sudah tenang lagi, baru berpikir lebih serius. Apakah saya mau melanjutkan A atau saya perlu merubah keputusan dari A menjadi B. Yang ketiga, ya tentu saja ya, kalau turbulensi iman ya terus mohon kekuatan dari Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan itu juga memberi ujian kepada kita. Seperti halnya Abraham yang diminta untuk mengorbankan Ishak anaknya. Ya Tuhan menguji iman Abraham. Dan Abraham beriman. Nah, maka langkah ketiga menurut saya adalah berdoa, mohon kekuatan supaya tetap stabil, konsisten saat mengalami turbulensi. 3 hal itu, Bu Lili, yang bisa saya sumbangkan untuk pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Romo menjelaskan dengan sangat rinci dan detail. Yang kedua, Mo, apakah dahulu ada penampakan hantu sehingga ketika mereka, ini maksudnya murid-murid ya, melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid mengira ia adalah hantu? Kalau kita mencermati Injil, Markus, atau juga boleh Injil lain, tidak ada penjelasan tentang hantu. Yang ada adalah setan, roh jahat. Dan fenomenanya adalah membuat seseorang menjadi kacau, melukai diri, mungkin juga melukai orang lain. Tapi tidak pernah ada gambaran tentang kuntilanak, gendruwo, sunderbolong, tuyul. Tidak ada ya, itu tradisi hantu di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kemungkinan besar ya lebih spesifik Jawa Tengah, Jogja gitu ya. Kuntilan, Mbak Kunti, gendruwo, tuyul, buto ijo. Saya belum pernah mempelajari jenis-jenis hantu di Israel sana seperti apa ya.
Dracula itu hantu jenis Eropa, karena pakai jas. Orang Israel itu nggak pakai jas. Ya. Orang Israel itu pakai jubah zaman itu. Ya. Jadi, saya tidak bisa menjawab gambaran hantu itu seperti apa. Saya tidak punya data. Jadi, pertanyaannya kreatif, tapi jujur saya harus mengatakan saya tidak punya data. Data yang ada jelas-jelas adalah setan. Ya. Tuhan Yesus itu digoda setan. Dan Tuhan Yesus mengusir banyak setan. Roh jahat, gitu. Tapi tidak pernah disebut hantu. Nah, para murid itu punya gambaran hantu dari mana saya tidak tahu. Ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Jika tujuan hidup sejati memuji, menghormati, dan mengabdi Allah, apakah orang yang mengharapkan mujizat-mujizat demi kepentingan dirinya sendiri tidak sejalan dengan tujuan hidup sejati? Pertanyaannya susah. Saya memahaminya begini ya. Mukjizat itu adalah karya Allah karena dia berbelas kasih pada saya. Saya mengalami peristiwa dalam hidup, taruhlah kesulitan. Kesulitan dalam hidup, dan ketika saya tidak mampu mengatasi kesulitan itu, karena Allah berbelas kasih, mukjizat terjadi. Jadi lebih ke ini dari Allah, dan mukjizat diadakan atau tidak itu semau-maunya Allah. Bahkan kalau kita belajar dari 4 mukjizat malam ini, tidak ada yang meminta. Para murid tidak meminta Allah, Tuhan Yesus mengadakan mukjizat. Tidak. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus disalibkan itu ya, ada yang berceletuk. Kita tunggu saja apakah Allahnya dia bisa membuat dia turun dari salib. Jadi malah ini bisa dibaca ya, saudara-saudariku, bisa dibaca. Orang yang menantang Tuhan, ayo buat mukjizat, itu malah kurang ajar. Mukjizat malah tidak diadakan. Tapi yang saya pelajari dari 4 mukjizat malam ini ya, ketika para murid mengalami ketidakmampuan mengatasi situasi karena karena alam mengamuk, pola Yesus berjalan di atas air dan Yesus menenangkan badai itu ya, atau pola roti dan ikan, jadi ada mission impossible, lalu manusianya mengatakan, Pak, tidak mampu ini. Tapi sebetulnya mau, hanya merasa diri tidak mampu. Mukjizat terjadi. Jadi, saudara-saudari, berdasarkan 4 mukjizat malam ini, simpul yang bisa saya ambil adalah mukjizat itu datang dari Tuhan, tidak diminta oleh manusia, dan mukjizat itu terjadi karena Tuhan berbelas kasih. Ya, sekali lagi, catatan ini penting ya, jangan digeneralisasi. Catatan ini penting. Mukjizat yang terjadi, 4 mukjizat malam ini berpola itu. Manusia mengikuti Tuhan, dalam proses mengikuti mengalami kesulitan yang dahsyat, ketakutan, tidak meminta mukjizat, tapi Tuhan berbelas kasih, mukjizat terjadi.
Sementara pertanyaan tadi menarik, kalau kita meminta mukjizat, itu berlawanan enggak dengan mengabdi Tuhan? Ya, saya kira tidak berlawanan ya. Setiap orang berhak meminta mukjizat, tapi masalah akan diberikan atau tidak, terserah Tuhan, bukan? Kalau saya pribadi, berprinsip, Tuhan, saya mau mengabdimu dengan cara membuat 8 webinar Simon Petrus. Ini proyek yang cukup berat, karena harus konsisten, ya, 2 kali 8 minggu. Membuat materi, membaca tulisan peserta, menyiapkan ini, itu. Kemampuan saya tahu, kemampuan saya segini, segitu, segini Tuhan. Kalau ada kekurangannya, please Tuhan, itu tugasmu. Menurut saya, ya itu yang bisa saya lakukan ya. Bahwa terjadi banyak hal yang ada banyak orang membantu, teman-teman panitia membantu, bagi saya itu karya Tuhan lewat teman-teman lah. Banyak peserta yang berminat, latihan menulis, mengirim pada saya. Bagi saya itu mukjizat, bahwa apa yang saya lakukan ini menyentuh banyak orang. Bagi saya ini mukjizat. Saya tidak membayangkan ada ratusan orang yang mau mendengarkan webinar ini. Saya tidak membayangkan. Yang saya pikirkan hanya, Tuhan, saya membantu orang untuk mengenal Tuhan Yesus lewat Simon Petrus. Saya melakukan ini. The rest is your job. I do my job. You do your job. Oke? Oke, jalan. Itu Bu Lili. Ya, terima kasih Romo Nano. Kita lanjut ke pertanyaan ke-5 ya Romo. Keempat, sorry. Pak. Bagaimana jika ketika manusia menghadapi turbulensi dalam hidup, sehingga meninggalkan agama, tapi tetap mengakui adanya Tuhan, karena menganggap agama itu malah memecah belah? Oke, terima kasih Bu Lili. Pertanyaannya bagus. Ketika seseorang meninggalkan agamanya, dugaan saya, orang ini belum berelasi personal dengan Tuhannya. Apapun agama itu ya. Sekali lagi, ketika seseorang memilih agama, dan karena situasi tertentu, lalu meninggalkan agama dan memilih agama lain, menurut penilaian saya pribadi, orang ini belum sampai tataran berelasi personal. Belum ada ikatan emosional. Belum ada ikatan afektif. Gitu. Belum. Sehingga mudah dicopot. Dan mungkin seringkali peribahasa atau ungkapan yang bisa kita pakai adalah, bagi orang ini agama itu seperti baju. Kalau di situasi ini baju kotak-kotak itu, kotak-kotaknya Pak Aron itu bisa dipakai. Kalau di situasi lain pakai t-shirt warna abu-abu, pakai abu-abu gitu. Saya kenal beberapa orang dekat saya. Bahkan di dalam keluarga saya sendiri ada yang berpindah agama. Saya tidak sakit hati. Saya hanya mengatakan, agama itu urusanmu dengan Tuhan. Silahkan pilihanmu. Dan kalau kamu pindah agama, ya artinya kamu belum klik dengan Tuhan. Gitu. Kamu masih menjalankan agama sebagai peraturan saja. Ketika peraturan-peraturan di dalamnya tidak cocok, kamu pindah agama lain. Itu tidak akan bisa memasuki agama. Begitu Bu Lili, kira-kira jawaban saya tentang
Ya, tentang turbulensi dan agama. baik, terima kasih Romo. Tadi pertanyaannya baru masuk 3, tapi ini mendadak ada lagi. Romo bersedia ya, Romo? Oke, satu lagi Bu Lili. Satu lagi ya, baik. Ya. Sungguh realitas kehidupan suka dan duka yang saya alami adalah penyelenggaraan ilahi yang sulit saya harapkan, tetapi dapat terselesaikan dengan baik pada waktunya. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut bila turbulensi atau duka hidup akan terulang lagi? Demikian, Romo. Salah satu latihan untuk beriman adalah berjalanlah bersama seorang teman dekat, gitu ya. Berjalanlah. Dan biarkan temanmu itu yang menentukan mau naik apa, sangunya berapa, pergi kemana saja, ikutlah. Ini latihan yang baik. Mengapa saya katakan latihan yang baik? Kita ini ya teman-teman, kita itu inginnya adalah semuanya diatur itu, naik apa, berangkat jam berapa, bersama siapa, bekalnya apa, berapa lama di sana. Kita ingin mengatur semuanya berdasarkan seleraku, keinginanku. Itu realita. Yang kedua, tidak ada orang yang mengalami semua rencananya selalu berjalan mulus. Tidak pernah ada. Bahkan orang beriman luar biasa pun pada Tuhan, keinginannya, rencananya, harapannya tidak ada yang 100% terpenuhi. Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak terrealisasi. Yang terrealisasi yang lain. Dan itu kemungkinan besar yang dikehendaki Tuhan. Maka saya sering membuat terapi untuk diri saya sendiri. Saya membiarkan orang lain yang mengambil keputusan. Meskipun keputusannya itu tidak masuk akal bagi saya, selama tidak prinsip, saya akan ikut dia. Mengapa begitu? Alasannya tadi sudah saya sebutkan. Dalam hidup ini, tidak akan pernah semuanya saya yang menentukan. Anda yang hidup menikah, suami istri, Anda pasti lebih berpengalaman bahwa tidak semua yang Anda inginkan terpenuhi. Suami ingin yang apalah, anak-anak ingin yang apalah, Anda sebagai suami inginnya begini, istrimu begonolah, anak-anaknya begundang lah. Latihan berjalan bersama. Jalan pagi atau jalan-jalan sore cari takjil gitu ya. Kamu pengen apa? Aku ingin makanan ini, Ma. Padahal Anda tidak suka gitu. Belajarlah untuk mengikuti yang diputuskan orang lain. Semakin kita lentur, nggak kaku, Anda akan lebih sukses menjalani hidup ini. Semakin saya kaku, harus begini, harus begitu, selamat datang di dunia yang bisa membuat Anda stroke. Mengapa? Hidup ini tidak bisa yang mengatur kamu semua. Orang lain pun bisa mengatur. Kalau saya lentur, okelah. Selama bukan yang prinsip ya, saya lebih mengajak teman-teman untuk berikan kepada orang lain yang mengambil keputusan, nggak usah ribut masalah sesuatu yang sebetulnya tidak prinsip. Nah, itu Bu Lili menurut saya latihan yang konkret, percaya pada teman, itu latihan yang baik untuk bisa percaya pada Tuhan. Kalau pada orang lain saja saya tidak bisa percaya, mustahil bisa percaya. Saya mau menutup dengan kalimat yang sering saya katakan. Kalau saya tidak bisa percaya pada orang yang saya lihat,
Bagaimana saya bisa percaya pada seseorang atau pribadi yang tidak bisa saya lihat? Kan? Kalau saya mudah percaya pada yang tidak saya lihat, dan saya tidak pernah percaya pada orang yang bisa saya lihat, saya paranormal. Yang artinya saya tidak normal. Semoga kita mau percaya pada orang-orang yang bisa kita jiwit. Dan aduh sakit, percayalah pada orang yang bisa dijiwit. Itu latihan yang baik untuk percaya pada yang tidak bisa Anda jiwit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Romo Nano. Percaya pada orang yang kita bisa jiwit. Keren banget, Romo. Baik, Romo. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya berharap dari pemaparan Romo Nano dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Romo Nano sudah bisa menjawab keingintahuan kita semua tentang Simon Petrus ini. Persepsinya, tindakannya, perasaannya, dan tindakannya juga. Romo, 2 hari ke depan lagi kita masuki 4 hari suci. Mungkin ada yang mau disampaikan Romo, pesan apa? Saudara-saudariku, terima kasih Bu Lili. Pesan saya, cobalah saudara-saudariku membaca sendiri di rumah ya, kisah bagaimana Tuhan Yesus memasuki Kamis Putih, Jumat, Sabtu, Minggu. Bacalah sebelum Anda ke gereja untuk ikut ekaristi atau ibadat. Bacalah supaya knowledge kita itu membantu saya nanti bisa merasa apa dalam mengikuti ibadat-ibadat selama 4 hari suci itu. Lalu pesan kedua, supaya optimal, ya saya usulkan Jumat itu Anda betul-betul mengikuti Tuhan Yesus yang menderita. Kurangi kenikmatan-kenikmatan, kurangi hal-hal yang menggembirakan, kurangilah banyak hal yang membuat Anda itu aman, nyaman, nikmat, menyenangkan gitu. Karena di hari itu Tuhan yang kita ikuti memang sungguh sangat menderita. Yang ketiga, hari Sabtu bagi teman-teman yang mau mengikuti retret di Klaten, saya mau mengajak hari Sabtu itu adalah Sabtu sepi. Artinya Allah mati. Tuhan Yesus masih di makam selama 1 hari Sabtu yang penuh itu. Teman-teman tahu kan, Yesus bangkit itu hari Minggu pagi. Artinya, Sabtu, semua orang dalam keadaan takut. Para murid, orang-orang Romawi, para pemimpin orang Yahudi, semua ketakutan. Hari Sabtu itu Sabtu yang mencekam sebetulnya. Karena Tuhan mati. Paskah itu Paskah itu dimulai hari Minggu pagi. Ketika Yesus menampakkan diri pertama kali pada Maria Magdalena. Dan itu pun Maria Magdalena masih ketakutan. Lalu kembali kepada murid-murid. Aku melihat Tuhan. Dan para murid tidak percaya. Jadi, sebetulnya yang saya sarankan adalah Sabtu malam jangan berpesta pora dulu. Baca Injil. Hari Minggu jangan berpesta pora berlebihan. Ikuti Paskah hari Senin, ya, ikuti bacaan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Yesus menampakkan diri satu persatu. Saya akan berpesta ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya kembali di Galilea, tempat yang menyenangkan.
Di situ saya akan pesta sendiri. Sementara hari Minggu saya masih akan ya sedikit gembira karena Tuhan bangkit. Senin tambah senang, Selasa tambah senang lagi, sampai akhirnya berjumpa dengan para murid di Galilea. Saya akan pesta sepenuhnya. Pesta dalam artian bergembira karena semua akhirnya melihat Tuhan Yesus yang mati itu bangkit. Itu saja pesan saya, Bu Lili, terlalu panjang pesan saya. Ya, terima kasih Romo Nano. Romo, tadi rupanya kita lupa untuk berfoto. Biasanya sebelum Q&A kita foto, jadi saatnya kita untuk membuka kamera. Ibu Bapak, para suster, silakan untuk membuka kamera dan minta bantuan Pak Aron untuk mengabadikan. Silakan memasang senyum manis. Silakan Pak Aron. Bapak Ibu suster, mohon dibuka ya kameranya ya. Ada 5 halaman di saya. Nah, saya foto halaman pertama ya, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. Lihat kamera. 1, 2, 3. Halaman ini halaman keempat ya, sorry. Lihat kamera. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Ya, oke, silakan Bu Lili. Iya, terima kasih Pak Aron. Baik. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada Romo. Tadi sudah memberikan pesan-pesannya yang luar biasa tentang 4 hari suci. Terima kasih Romo selalu setia dan penuh semangat meluangkan waktu untuk memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan terima kasih kepada para peserta yang dengan setia dan antusias juga mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa untuk mendukung pendidikan Yesuit Muda dan keberlangsungan webinar Romo Nano, dibuka persembahan kasih melalui rekening BCA nomor 604-453-5887 atas nama Indriani I atau Liliana. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan dukungan, kebaikan, dan partisipasinya yang sudah diberikan dan disampaikan. Terima kasih. Kemudian diinfokan juga perihal cara menulis. Kami tetap menyampaikan informasi ini agar ditulis dalam file Word, bukan WA atau PDF atau Excel. Format dalam deskripsi atau paragraf, bukan tabel. Silahkan dikirim ke email nanonano9870@gmail.com paling lambat hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Rekaman webinar Simon Petrus seri yang ke-6 yang malam ini akan tersedia dan akan dibuka selama 5 hari ke depan dan dapat diakses mulai hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Link YouTube nanti akan dibagikan pada hari Jumat melalui WA Group. Para peserta yang terkasih, webinar seri selanjutnya, yaitu seri ke-8, tadi Romo Nano sudah menyampaikan, merupakan seri penutup, akan diadakan pada 2 minggu ke depan, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, pada jam yang sama, jam 19.30 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, mengangkat tema Simon Petrus mewartakan Tuhan Yesus Kristus. Mohon dicatat tanggalnya, pastikan bergabung, dan jangan terlewat, karena ini penutupan dan pasti akan seru. Dan seperti biasanya bahwa PPT materi yang disampaikan Romo Nano pada webinar malam ini akan dibagikan kepada para peserta melalui WA Group. Dan yang terakhir, Romo Nano dan tim menyampaikan pada
Teman-teman semuanya, selamat memasuki pekan suci dan selamat memaknai 4 hari suci. Tuhan memberkati. Baiklah, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Mari kita tutup dengan doa penutup dan dilanjutkan berkat dari Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami mengimani hanya Engkaulah penyembuh kehidupan kami. Kuatkanlah relasi personal kami denganmu, ya Tuhan, agar kami selalu hanya mengandalkan kekuatan kasih-Mu saja. Allah yang Maha Pengasih, secara khusus pada malam hari ini, melalui kerahiman-Mu, pulihkanlah, kuatkanlah, dan sembuhkanlah mereka semua yang sedang sakit. Keluarga, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang kami cintai. Engkau adalah penyembuh segala penyakit. Terjadilah semuanya menurut kehendak-Mu. Dalam kelemahan kami, Engkau dimuliakan. Tuhan, dampingilah terus perjalanan hidup kami, seperti Bartimius yang telah Kau buka matanya, panggillah dan jangan lepaskan kami saat mengikuti-Mu berjalan menuju Yerusalem baru. Ya Allah, kami mohon berkat-Mu dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus, yang bertahta dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mohon berkat dari Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sekalian, keluarga kita yang kita cintai, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, terima kasih banyak. Selamat memasuki 4 hari suci. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Nano. Sampai ketemu di Klaten Mo ya. Sampai jumpa. Selamat malam. Semoga semua sehat ya. Terima kasih. Jadi ada wedding ke-8 ya, Bu Lili? Bapak Ibu semua. Iya Bapak. Salam sehat. Yang ke-7 apa ini? Nanti retret itu ke-7 Pak Iwan. Oh, di Klaten itu ke-7 ya? Iya betul. Iya. Setelah Klaten buat refleksi lagi Bu Lili ya. Iya Pak Iwan. Semangat ya Pak Iwan. Oke Bu Lili, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Pamit Bu Lili. Ya, silakan Pak.